Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak sekali menanyakan di kolom komentar, kira-kira kapankah pendistribusian undangan pencairan bantuan sosial untuk yang cairnya melalui PT Pos. Nah, simak video ini sampai habis ya, karena di sini saya akan menjelaskan step by step tentang pencairan bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos. Ini pasti sudah banyak sekali menunggu-nunggu terkait informasi ini dan juga terkait tanggal pastinya, karena di luar sana banyak sekali yang menginformasikan bahwa dari tanggal sekian ke tanggal sekian adalah jadwal pencairan bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos. Belum tentu demikian, belum tentu pas dengan tanggal yang dijelaskan tersebut. Oleh sebab itu pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru saja bergabung, silakan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Langsung saja berikut ini untuk bisnis proses penyaluran bansos tersebut. Dan ini saya dapatkan langsung dari aplikasi IPKH. Dan ini yang masih berjalan sampai saat ini, masih digunakan untuk prosesnya. Nah, ini berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan juga Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bansos non tunai serta PMK 228 Tahun 2016 tentang perubahan atas PMK 254 tentang belanja bansos pada Kementerian Negara Lembaga, dan juga Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH. Selain itu, untuk kebijakannya di sini berdasarkan Kepmensos Nomor 186/HUK Tahun 2022 tentang pelaksanaan program sembako dan PKH, dan juga Kepmensos Nomor 234/HUK Tahun 2022. Nah, langsung saja ini dia untuk prosesnya terlebih dahulu. Untuk prosesnya di sini diawali dari data terpadu kesejahteraan sosial terlebih dahulu atau DTKS melalui 6NG data persiapan dari Pusdatin ke Omspan. Nah, selanjutnya akan diterbitkan SK penetapan eligibilitas. Eligibilitas ini nanti akan ada penetapan terkait KPM mana saja yang eligible. Eligible artinya masih layak bansos, terima bansos, dan non-eligible. Non-eligible ini sama seperti sudah tidak memenuhi syarat bansos lagi ya. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima bansos. Setelah itu akan dilanjutkan prosesnya menjadi status Omspan. 1. Dilakukan persiapan batch SAS. Nah, nanti di sini akan dilakukan batch persiapan batch ya. Oleh sebab itu, nanti bantuan sosial yang diterima oleh KPM tersebut tidak serentak diterima di seluruh Indonesia, karena di sini ada proses persiapan batch-nya terlebih dahulu. Persiapan batch ini artinya nanti misalnya pada gelombang ini dikeluarkan berapa persen dulu, dan gelombang berikutnya berapa persen lagi, dan begitu seterusnya sampai semua KPM yang dinyatakan eligible menerima bansosnya. Inilah yang menyebabkan bansos KPM tersebut tidak cair secara serentak. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengajuan SPM. Pengajuan SPM ini adalah surat perintah membayar. SPM adalah singkatan dari surat perintah membayar. Dan terakhir saya cek 2 hari yang lalu keterangannya pengajuan SPM-nya, atau sudah SPM yang ada di 6NG pada saat saya cek 2 hari yang lalu. Setelah dilakukannya pengajuan SPM, lalu kemudian akan diproses menjadi SP2D, surat perintah pembayaran dana, lalu penerbitan SP2D. Berikutnya yaitu SK penyaluran atau penetapan data bayar. Nah, setelah dilakukan SK penyaluran, berikutnya akan dilakukan penerbitan SK penyaluran sekaligus. Setelah itu, maka akan masuk ke proses standing instruction atau SI, yang mana artinya jika SI yaitu adalah surat perintah pemindah bukuan dari RPL ke rekening masing-masing KPM. Setelah itu akan masuk ke proses penerbitan SI dan saldo bansos masuk ke dalam rekening KPM masing-masing. Nah, setelah itu maka KPM dapat menarik atau mencairkan bantuan sosialnya, sehingga KPM tersebut mendapatkan dana bantuannya tepat waktu, tepat jumlah, dan juga tepat sasaran. Selanjutnya adalah proses
penyaluran berdasarkan lembaga salur bantuan sosial ya, karena saat ini masih bekerja sama dengan 2 lembaga salur, yaitu lembaga salur pertama adalah Bank Himbara dan juga BSI, serta lembaga salur yang kedua adalah PT Pos Indonesia. Pertama akan saya bahas terlebih dahulu karena banyak sekali ditanyakan dan ditunggu-tunggu, yaitu lembaga salur melalui PT Pos. Nah, ketika nanti sudah masuk ke data SPM atau SP2D, yaitu lembaga salur PT Pos akan menerima data bayar terlebih dahulu, lalu akan menerbitkan dan pendistribusian danom, karena untuk penyaluran bansos PT Pos ini ada yang namanya nomor danom ya. Beda KPM, beda nomor danomnya, itu semacam kode penyaluran bansosnya. Nah, setelah pihak dari penyalur PT Pos ini melakukan penerbitan dan pendistribusian nomor danom, berikutnya yaitu akan dilakukan penjadwalan terlebih dahulu. Penjadwalan apakah di tanggal segini semua anggota dari pihak penyalur ini atau karyawan dari pihak penyalur ini bersedia untuk menyalurkan bansos tersebut, karena sepengetahuan saya bukan hanya bansos PKH dan BPNT yang cair melalui PT Pos ya, tapi cukup banyak bansos lainnya juga yang cair melalui PT Pos. Sehingga ada waktu-waktu tertentu, karena waktu itu saya sempat rapat juga melaksanakan rakor bersama dengan pihak penyalur PT Pos. Di sana ada beberapa dibahas juga terkait kesediaan pihak PT Pos ini untuk melakukan penyaluran bansos, dikarenakan ia juga banyak sekali kegiatan yang harus dia kerjakan, selesaikan, yaitu juga terkait penyaluran bansos seperti bansos YAPI misalnya, belum lagi seperti dana pensiunan dan lain-lain. Sehingga ia perlu melakukan penyusunan jadwal terlebih dahulu internal bersama dengan sesama anggota atau karyawan ya yang ada di dalam pihak lembaga salur ini atau pihak dari PT Pos ini. Berikutnya, setelah ia sudah memiliki kesediaan, tanggal penentuannya sudah ditetapkan tanggal sekian, dari tanggal sekian ke tanggal sekian, karena mereka biasanya ada targetnya juga ya untuk bansos yang periode ini mulai disalurkan, misalnya mulai tanggal 20, anggap ya mulai tanggal 20 Desember harus semuanya terselesaikan sampai dengan tanggal 28 Desember misalnya, sehingga mereka itu kebut ya biasanya penyalurannya dari pagi bahkan sampai malam hari, pokoknya targetnya harus selesai. Jadi apresiasi juga ya sebenarnya kepada semua yang bekerja di lembaga salur, baik itu Himbara, BSI dan juga PT Pos, karena yang saya lihat selama ini untuk penyaluran bantuan sosial melalui PT Pos, apalagi kalau yang komunitas itu biasanya nggak pulang ke rumah kalau belum selesai, bahkan penyalurannya sampai jam 10 atau jam 11 malam. Apalagi kalau KPM-nya lansia dan susah ditemukan, biasanya dicari sampai ke pelosok-pelosok sampai bansos KPM ini diterima langsung dan disalurkan langsung oleh lembaga salur PT Posnya biasanya. Nah, setelah itu, setelah penjadwalan, maka pihak dari PT Posnya akan melakukan pengantaran langsung ke alamat KPM. Ya, ini benar sekali ya, ada 3 macam untuk penyalurannya yang melalui PT Pos. Ada yang pertama itu pengantaran langsung ke alamat KPM, kemudian yang kedua pengambilan di kantor pos terdekat. Dan yang ketiga yaitu pembayaran secara komunitas. Pembayaran secara komunitas ini pihak dari PT Posnya yang akan membawa dana bansosnya ke desa atau kelurahan setempat atau ke balai kelurahan ya atau kecamatan. Kemudian di sana KPM akan disuruh berkumpul di balai tersebut. Lalu pihak dari PT Posnya menyalurkan bansosnya di sana. Nah, itu untuk proses yang penyaluran melalui PT Pos ya. Dan harapan kita semuanya semoga akan segera tersalurkan dalam waktu dekat ini. Karena KPM sudah menunggu sejak bulan Juli. Itu ya harapan kita semuanya. Oke, sekian informasi dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat, dan buat Bapak Ibu yang masih ada ingin ditanyakan seputaran bansos, bisa langsung dituliskan komentarnya di bawah video ini. Nah, kalau pertanyaannya masuk itu lengkap, jelas dan juga relevan dengan keadaan kondisi saat ini, maka langsung saya jawab komentarnya, pertanyaannya lewat video short atau video pendek ya. Jadi terasa jelas kalau komentarnya masuk atau pertanyaan masuk, langsung saya jawab berupa video. Oke, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.